cerita menarik nggak kemarin selama menjabat dengan driver? Dan driver ya. Jadi selama hampir 14 tahun, seingat saya yang driver yang melekat itu ada 5, tapi nggak sekaligus ya, itu ada 5. Pertama itu menjabat Kak Aras ya. Kak Aras itu sampai saya selesai, tapi lebih banyak terakhir itu Dirjab gitu ya. Nah kemudian Pak Wirman, nah ini PNS. Nah, kemudian Erik, ya, kemudian Iksan dan Buyung. Nah Buyung ini baru berapa bulan? Ya tidak cukup setahun lah. Ya, itu PNS juga. Jadi ada 5 totalnya selama 14 tahun saya menjabat. Tapi yang rutin itu ya di setiap ini 2. Ya, ada 2 karena saya kan perjalanannya panjang, jadi kalau terutama kalau perjalanan dalam daerah yang ke daerah-daerah terpencil dengan ke Makassar itu kan 460 km ya, 450-an kilometer, berarti butuh waktu antar 8 sampai 12 jam kalau siang ya. Jadi butuh driver 2 minimal 2 buat ganti-ganti. Nah, ditambah lagi, saya kan punya kebiasaan kalau selesai berkegiatan di Makassar, itu biasanya langsung balik. Jadi memang harus 2, biasanya bahkan saya biasa nggak bawa ajudan gitu ya, supaya dua-duanya berangkat. Ataupun kalau bawa ajudannya dipastikan bisa bawa mobil, jadi bisa gantian. Karena saya kalau berangkat dinas itu tidak pernah banyak-banyak. Paling banyak 3 saja, saya, driver, ajudan, atau saya driver 1, driver 2 gitu, karena pasti pulang ya, tiba pagi, jadi berangkatnya selalu malam, itu umumnya malam hari, kemudian tiba pagi, beraktivitas, setelah itu biasa langsung pulang, biasa juga malamnya habis sholat isya pulang, jadi besoknya itu udah bisa aktivitas lagi. Walaupun sebenarnya perjalanan dinas itu kan kalau ke Makassar 3 hari, tapi biasanya saya ini kan 1 hari full aja, 2 hari lah ya perjalanan. Jadi itu ya, kalau jumlahnya ada 5. Kemudian kalau ditanya pengalaman paling nggak bisa dilupa, banyak sih. Ya saya pernah kecelakaan itu tahun 2017, driver saya jadi tersangka. Driver saya tersangka, ya kemudian saya juga ya, menandatangani tidak keberatan, akhirnya dia dilepas gitu ya. Jadi driver saya itu PNS, sebenarnya sih dia kan sudah promosi gitu ya itu. Nah saya butuh tenaganya karena driver yang satu kelelahan, jadi beliau yang saya minta bantuan. Ya ternyata karena sudah lama tidak bawa kendaraan, ada 3 bulanan setelah dia menjabat, saya minta tolong untuk diantar. Mungkin nggak ini ya, nggak terbiasa, baru mulai lagi, akhirnya kecelakaan. Ya di samping faktor lain tentu saja, sehingga saya lupa itu. Kemudian tahun lalu deh, itu saya ditinggal di salah satu SPBU. Itu sekitar pukul setengah tiga dini hari, itu saya ditinggal. Ditinggal di SPBU. Saya itu turun buang air kecil SPBU itu, di Bojo ya. Jadi memang itu PP ya. Saya pahami pasti mereka juga kelelahan. Karena kita suruh tidur bagaimanapun, biasanya kalau bukan jam tidur mereka kan nggak mau tidur gitu ya, atau nggak bisa tidur. Nah, kami pulang itu selesai acara malam selesai itu sekitar jam 10-an. Ada apa ya, saya nggak tahu, sesambut apa dengan PJ Gubernur, nggak salah, dari kelelahan. Jadi kami pulang tinggalkan Makassar itu sekitar jam 12 malam gitu. Tiba di Bojo itu sekitar setengah 3, hampir jam 3. Saya ke toilet, keluar udah nggak ada mobilnya udah nggak ada.
udah nggak ada mobil. Jadi saya nggak bawa HP gitu kan, nggak ada dompet. Makanya tanya kan cuma turun bawa tisu biasanya kan. Setelah itu bilang kok nggak ada mobil, sepi gitu. Akhirnya saya jalan di situ kan cari ada nggak ya nomor polisi DP gitu. DP kan harapannya dari utara kan, nggak ketemu. Itu yang banyak dari daerah Sulbar malah. Udah tuh minta tolong sama yang petugas di situ, keluar dia mau kejar pakai mobil, selama pasti nggak bisa kejar, kemudian kenceng banget. Tapi saya sudah pasrah nih, nunggu bus aja deh. Kalau masih dapat bus, walaupun cuma berpikir jam segitu pasti nggak ada bus. Kurang lebih setengah jam mereka datang gitu, saat turun gitu kan. Ini jadi dua adik ini, Buyung kayaknya mau mobil gitu, dan Iksan, dua-duanya langsung terhampur gitu kan. Dan nggak ada yang datang ke saya bilang kami udah datang. Saya juga nggak tegur, nggak ini naik mobil langsung baring, nggak nanya juga. Karena yang kepikiran sama saya, ini perjalanan kan masih panjang ya. Ini baru sepertiga perjalanan, dan besok itu jam 9 itu saya punya agenda. Jam 9 pagi itu punya agenda. Bayangkan ini udah jam 3 dini hari, jam 3 pagi lewat, udah jam 3 lewat. Jadi kebayang. Dan sampai hari ini itu saya nggak pernah tegur mereka, nggak pernah marahin maksudnya. Lalu kenapa kasih tinggal Allah? Memang seingat saya sih nggak pernah maki-maki atau marahin driver. Seingat saya, paling saya kasih tahu pelan-pelan. Itu pun kalau ada tidak langsung di kejadian itu, kayak itu malam yang saya ingat kan mereka ini kan masih konsentrasi jalan. Jadi kalau saya marahin nanti terbagi fokusnya, mereka udah kelelahan, fokusnya terbagi, malah bisa menimbulkan kecelakaan kan. Ya, mungkin juga karena pengalaman kecelakaan. Seingat saya, mudah-mudahan yang pernah jadi driver saya juga mengingat gitu. Seingat saya nggak pernah marahin mereka. Kali kalaupun saya ada nggak nyaman, saya diam aja gitu. Mereka udah tahu kok ada yang nggak ingin. Seingat saya. Selama 14 tahun, seingat saya, ya, alhamdulillah nggak pernah maki-maki, marah-marah, apalagi sampai bikin nangis driver. Karena saya tahu mereka ini ya salah satu juga yang menentukan saya selamat atau tidak. Ya, jadi sekali terima kasih ya, makasih sama Aras, makasih Om Hirman, makasih Erik, makasih Iksan, juga makasih Buyung, dan ada beberapa juga yang kalau driver saya ini yang melekat sama saya tiba-tiba nggak bisa ikut, mungkin karena nggak bisa mendampingi, mungkin karena sakit atau karena ada acara keluarga, itu biasanya diganti sama supir Pemda lainnya. Jadi saya terima kasih ya, makasih semuanya. Banyak cerita, terutama kalau kita ke daerah-daerah terpencil sih paling banyak. Mereka itu yang betul kerja keras memastikan saya selamat sampai di tujuan. Jadi selamatnya saya menjabat selama 14 tahun itu juga salah satunya kontribusi dari para driver yang mendampingi saya. Makasih semuanya, walaupun sudah bikin saya ketinggalan, ditinggal di SPBU.